ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dari umarok setempat, Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Babinsa, Ustadz Ustadzah, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri yang telah hadir dan datang dari berbagai tempat. Alhamdulillah, di hari Jumat siang yang barokah ini kita berkumpul di majelis ini yang utama dan yang terutama adalah dalam rangka bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, mensyukuri anugerah, rahmat, barokah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan jasmani rohani, berupa rezeki, berupa waktu luang, dan yang istimewa yaitu nikmat dari Allah yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat diberi taufik beriman, taat kepada Allah, mengikuti suri tauladan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara lebih khusus lagi mensyukuri nikmatnya Allah, bahwa alhamdulillah di kampung ini, kampung apa? Kampung Kedaung, Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kabupaten Bandar Lampung. Alhamdulillah di tempat ini sudah berjalan 1 tahun. Pondoknya 2 minggu. Alhamdulillah berjalan 2 minggu. Adapun pondoknya itu di sana sudah berapa tahun? 3 tahun. Ada pondok pesantren, ada kegiatan mengaji, ada santri-santri, ada ustadz-ustadz dan ustadz. Maka kita semua diundang untuk hadir di majelis di tempat ini, utamanya untuk bareng-bareng mendoakan
kita berdoa, kita bermohon kepada Allah kiranya pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang barokah. Santri-santrinya menjadi santri-santri yang barokah. Ustadz dan ustadzahnya semuanya menjadi orang-orang yang barokah. Kemudian urusan-urusannya dijadikan menjadi urusan yang barokah. Barokah ini penting, barokah. Bahkan bukan hanya penting, sangat penting. Bahkan bukan hanya sangat penting, paling penting. Pokoknya barokah. Kalau sudah barokah itu, subhanallah, macam-macam kebaikan nanti datang. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Maka bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, mereka berdua itu bangun Ka'bah. Begitu selesai bangun itu oleh Allah diperintahkan, wahai Ibrahim, kamu panggil manusia untuk datang ke tempat ini. Maka Nabi Ibrahim itu bertanya, ya Allah, siapa yang dipanggil? Oh, di sini tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya saya, istri saya, dan anak saya ini. Kok dipanggil-panggil, siapa yang dipanggil? Allah berfirman, yang penting kamu manggil saja. Maka diceritakan Nabi Ibrahim itu naik ke tempat yang tinggi, yang paling tinggi yang bisa beliau daki. Kemudian setelah itu menghadap ke segala arah, hadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Kemudian setelah itu berteriak manggil dengan suara sekencang-kencangnya yang bisa dilakukan. Jadi naik ke tempat yang paling tinggi, lalu menghadap ke semua arah, lalu berteriak kencang pol-polan. Maknanya kata para ulama, kita itu kalau diperintahkan oleh Allah, kerjakan semaksimal sak pol-pol. Kerjakan semaksimal-maksimal. Jadi bukan hanya kerjakan perintah, tapi bagaimana kerjakan perintah yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sholat, tapi sholat yang sebaik-baiknya. Sholat yang jamaah, yang di masjid, yang tidak ketinggalan takbiratul ula, yang dikompleti qobliyahnya, ba'diyahnya. Ini namanya mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya zikir, tapi zikir yang sebaik-baiknya, zikir yang betul-betul tawadjuh kepada Allah, tidak ingat apapun kecuali Allah pada waktu zikir. Jadi itulah yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau diperintahkan oleh Allah itu bukan yang penting mengerjakan, tetapi mengerjakan dengan mementingkan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau orang itu diperintah oleh Allah kok dikerjakan dengan sebaik-baiknya, itu hasilnya apa? Hasilnya bangunan yang diperintahkan oleh Allah untuk dibikin tadi, yang kemudian namanya terkenal sebagai Ka'bah, itu betul-betul menjadi bangunan yang baru. Bentuknya sederhana, tidak ada hiasan-hiasan ornamennya, tidak ada. Bahkan dengan tenda ini lebih indah tenda ini.
apalagi dengan gedung-gedung sekitarnya. Lebih indah lagi ini gedung-gedung ini. Ka'bah itu luas, tidak pernah dicat, juga tidak pernah dipasang-pasang raso marmer yang mahal-mahal, itu tidak. Polos saja. Dari dulu juga begitu, tidak berubah-ubah. Dibanding dengan Masjidil Haram yang mengitarinya, jauh keindahan Ka'bah itu. Masjidil Haram jauh lebih indah, Ka'bahnya sederhana. Masjidil Haram mewah, apalagi hotel-hotel yang di sekitarnya tambah mewah, mewah. Tetapi hotel-hotelnya, masjid-masjidnya ramai karena barokahnya Ka'bah, bangunan yang sederhana tersebut. Sehingga sampai orang itu ingin datang ke Ka'bah, ingin naik haji, nabung 10 tahun, 15 tahun, uangnya kurang, sawahnya dijual. Coba itu. Bahkan sanggup rela antri bertahun-tahun. Jadi sekarang kalau kita daftar haji tahun ini berangkatnya kapan? Berapa tahun lagi? Hah? 18 tahun. Masya Allah. Nah kalau yang daftar umurnya 70, berangkatnya kapan itu? Maka semuanya niat segera daftar haji insya Allah. Coba itu untuk berangkat, untuk datang ke Ka'bah itu ada yang harus daftar sekarang, antri nunggu 18 tahun. Mata batal linnasi wa amna. Matabah itu diantara maknanya itu nyedot manusia dari seluruh dunia, kesedot ingin datang ke Ka'bah. Yang belum ingin ke sana. Ada yang tidak ingin datang ke Ka'bah, angkat tangan juga. Ada yang ingin. Kok saya tidak ingin datang ke Ka'bah, coba angkat tangan. Tidak ada, semuanya ingin. Yang sudah ingin lagi. Yang sudah datang itu bukannya kapok, ingin lagi. Yang sudah datang 1 kali ingin 2 kali. Yang sudah datang 2 kali ingin 3 kali. Saya dulu di Jogja itu punya kenalan. Orangnya itu menjadi carik itu sekdes, sekretaris desa. Itu mendapat julukan Pak Haji Jailani tertutup. Jadi Pak Haji Jailani tertutup itu tahun 90-an dulu. Kenapa? Karena beliau itu tiap tahun berangkat haji, barokahnya jual tertutup. Jadi aneh itu. Jadi kalau dulu kan daftar sekarang berangkat sekarang, bulan itu daftar tahun ini berangkat tahun ini. Daftar haji Jailani itu dia kalau bulan sekitar bulan Muharram itu beli tertutup. Biasa harganya. Nanti begitu menjelang pendaftaran, menjelang Ramadan untuk pendaftaran dijual. Begitu dijual itu bisa cukup untuk daftar haji. Tiap tahun begitu. Akhirnya dapat gelar Bapak Haji tertutup. Jadi yang belum pernah ke sana ingin ke sana. Yang sudah ke sana 1 kali ingin 2 kali. Yang 2 kali ingin 3 kali, ingin 4 kali dan seterusnya. Nyedot matabah. Itulah namanya bangunan yang barokah. Padahal sederhana, tidak ada hiasan, tidak ada mewah-mewah juga, tidak ada ornamen-ornamen, tidak ada. Bahkan saking barokahnya itu ya, saking barokahnya ini. Nabi bersabda, kalau kita datang ke Ka'bah itu, lalu tawaf, mendapatkan pahala 100 derajat. Lah kalau kita ini sholat menghadap ke kiblat yang kelihatan itu waktu di Masjidil Haram itu, mendapatkan pahala 70 derajat.
Nah kalau nggak tawaf, nggak sholat, lihat tok, delok tok, itu pun dapat pahala 40 derajat. Jadi bangunan yang dilihat dapat pahala ya Ka'bah itu. Makanya nanti kalau ke Mekah, ojo delok warung sampeyan iki. Ojo delok mall, blonjone sekitare, ora ana ganjarane iki. Nggak ada pahalanya ini. Daripada begitu beliau delok Ka'bah ini dapat pahala itu. Sak jam lihat Ka'bah, sak jam dapat pahala terus. Jadi itu namanya bangunan yang jauh. Nyedot manusia. Maka kita pun juga berdoa memohon kepada Allah semoga kiranya pondok pesantren Al-Fatah Darul Amal, Darul Amal atau Darul Amal, Darul Amal. Jadi kalau Darul Amal itu atau Darul Amal itu maknanya pusat atau tempat berbuat amalan-amalan, mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Tapi kalau Darul Amal itu tempat bercita-cita. Itu kalau bahasa bagusnya. Kalau bahasa jeleknya tempat melamun. Angin-angin itu. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kiranya pondok pesantren Al-Fatah Darul Amal ini oleh Allah dijadikan menjadi tempat yang barokah seperti Ka'bah. Nyedot manusia dari mana-mana. Nah sekarang belum, maksudnya belum itu kalau jenengan daftarkan anaknya mondok di sini, daftar sekarang bisa masuk sekarang. Tapi nanti kalau sudah seperti Ka'bah, daftar tahun ini antri 18 tahun. Allahu Akbar. Maka mumpung belum antri, daftarkan sekarang juga. Bagaimana? Insya Allah. Itu namanya tempat yang baru. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran itu diceritakan keluarga yang kemudian menelurkan anak cucu keturunan yang barokah. Antara lain ya keluarganya Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu dulu nikah dengan Sayyidah Sarah, punya anak itu hanya satu. Tetapi anak satu itu kualitasnya itu mengalahkan anak 1000. Karena apa? Yang satu itu oleh Allah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Kemudian Nabi Ishaq itu punya anak Nabi Yakub alaihissalam, diangkat lagi jadi Nabi dan Rasul. Lalu dari keturunan Nabi Yakub inilah lahir ribuan nabi, ribuan wali, ribuan orang soleh dari kalangan keturunan Bani Israil. Jadi satu itu sudah seperti ribuan manusia. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Maka di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim itu satu orang itu dapat gelar umat. Jadi Nabi Ibrahim itu satu orang itu dapat gelar umat. Kenapa? Menurunkan ribuan nabi, ribuan wali, ribuan pejuang-pejuang, ribuan orang-orang soleh. Kemudian dulu Nabi Ibrahim pernah menikah dengan Sayyidah Hajar radhiyallahu taala anha wa alaihissalam. Juga punya anak satu kak. Tapi satu ini subhanallah, Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya dari keturunannya Allah bangkitkan pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, pimpinan seluruh manusia langit bumi, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran
diabadikan menjadi keluarga yang barokah, yang punya anak cucu keturunan yang barokah. Saking barokahnya, setiap orang Islam setiap hari wajib menyebut dan mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saking barokahnya. Bukan hanya sekali, minimal 5 kali. Di dalam setiap tasyahud atau tahiyat akhir, kita pasti berdoa membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi setiap orang Islam itu wajib menyebut, mengingat-ingat dan mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarga.